Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo SD3, selamat pagi. Bertemu lagi bersama Pak Ridwan dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Teman-teman SD3, bagaimana kabar hari ini? Semoga tetap sehat ya. Teman-teman SD3, sebelum kita mulai belajar, seperti biasa kita baca bismillah dulu dan membaca doa sebelum belajar. Sudah siap semuanya? Baik, kita baca bismillah dulu ya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman SD 3, langsung saja kita ke pelajaran bahasa Indonesia. Kemarin kita sudah belajar beberapa tema ya, dan beberapa materi yang sudah diajarkan. Baik itu kemarin sudah belajar huruf kapital, kemudian tanda tanya, tanda seru, tanda koma, dan sebagainya. Hari ini kita bertemu dengan tema energi dan perubahannya. Tema hari ini yaitu energi dan perubahannya. Kita akan membahas mengenai energi. Energi itu apa, kemudian seperti apa, dan bagaimana energi itu nanti akan kita bahas ya. Tapi hari ini kita hanya akan membahas sekilas saja ya, mengenai energi itu seperti apa dan contohnya apa ya. Baik, langsung saja kita mulai. Di sini Pak Ridwan punya sedikit bahan bacaan untuk mengawali pertemuan hari ini dan untuk bahan bacaan kalian nanti berlatih membaca di rumah ya. Di sini Pak Ridwan akan membacakan, kalian nanti di rumah boleh baca sendiri yang akan Pak Ridwan kasih dalam bentuk PDF ya atau paper. Baik, matahari sumber energi terbesar. Matahari sumber energi terbesar. Nah, di sini berarti kita akan membahas mengenai matahari. Nah, matahari itu sebagai sumber energi ya atau energi ya. Matahari sumber energi terbesar. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah di sini kita akan baca dulu nih. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Jadi semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Allah menciptakan bermacam-macam sumber energi. Air dan udara adalah sumber energi. Tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. Makanan menghasilkan energi bagi tubuh. Jadi, tumbuhan dan hewan juga sumber energi. Lanjut, kita ke bawah dulu. Sumber energi terbesar adalah matahari. Sinar matahari dibutuhkan oleh semua makhluk yang ada di bumi, seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk-makhluk tidak hidup lainnya. Sinar matahari dibutuhkan oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Nah, apa sih yang dimaksud fotosintesis, teman-teman? Nah, di sini fotosintesis adalah proses tumbuhan mengubah sinar matahari menjadi sumber makanan atau energi. Nah, jadi fotosintesis itu adalah proses di mana tumbuhan mengubah sinar matahari menjadi sumber makanan atau energi ya, yang dibutuhkan oleh tumbuhan itu sendiri dan makhluk-makhluk lainnya yang membutuhkan tumbuhan ya. Sinar matahari dibutuhkan juga dalam proses pertumbuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan itu sendiri ya. Sinar matahari juga dapat diubah menjadi energi listrik.
Wah, teman-teman, ternyata matahari itu banyak ya manfaatnya. Energi matahari ini ternyata banyak manfaatnya. Oleh sebab itu, kenapa matahari ini disebut sebagai sumber paling terbesar, ya, sumber energi yang paling terbesar. Tadi sudah kita baca ya di sini bahwa semua makhluk hidup itu, baik makhluk yang tidak hidup juga, membutuhkan sinar matahari, ya. Contohnya tadi manusia, kemudian tumbuhan, hewan itu membutuhkan sinar matahari. Seperti yang kemarin ya, waktu semester kemarin kita sudah bahas bahwa pertumbuhan itu salah satunya adalah kita membutuhkan sinar matahari untuk tumbuh dan berkembang ya. Tadi juga di sini disebutkan bahwa matahari dibutuhkan oleh tumbuhan untuk proses apa? Fotosintesis ya. Jadi matahari juga dibutuhkan oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Nah, jadi fotosintesis itu adalah proses di mana tumbuhan mengubah sinar matahari menjadi sumber makanan atau energi. Untuk prosesnya nanti insya Allah pertemuan yang akan datang akan Parijuan jelaskan ya bagaimana proses fotosintesis itu terjadi pada tumbuhan. Hari ini hanya sekedar pengertian aja, pengertian dari fotosintesis. Kemudian sinar matahari juga dibutuhkan teman-teman untuk proses pertumbuhan ya yang tadi sudah kita bahas ya. Untuk pertumbuhan baik itu untuk manusia, hewan maupun tumbuhan. Dan sinar matahari juga bisa diubah menjadi energi listrik teman-teman. Pakai apa? Pakai sel surya. Ya, kalau misalkan kalian tidak tahu sel surya, kalian boleh cari di Google atau tanya ke orang tua kalian ya. Apa sih sel surya itu? Jadi teman-teman, energi matahari atau panas matahari itu bisa diubah menjadi energi listrik ya. Energi listriknya untuk siapa? Ya untuk keperluan kita ya, untuk keperluan manusia. Nah, ini ada contoh gambar. Ini contoh gambar proses fotosintesis yang tadi sudah kita bahas ya. Di mana dari energi matahari ini, energi cahaya, dia akan menyinari daun. Nah, daun di sini akan terjadi proses fotosintesis di dalam daun ya. Nanti akan menghasilkan apa dari proses fotosintesis ini? Akan menghasilkan oksigen, kemudian akan menghasilkan makanan untuk manusia, yaitu berupa glukosa atau gula ya. Ini yang terdapat di dalam buah. Kita bisa menikmati buah dan juga dari pucuk-pucuk pohon-pohon yang seperti sayuran dan sebagainya ya. Nah, di sini proses fotosintesis terjadi di daun ya. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan insya Allah ya di pertemuan yang akan datang. Hari ini Pak Ridwan hanya ingin membahas sekilas mengenai matahari sumber energi terbesar. Ini sebagai gambaran awal ya mengenai energi. Selanjutnya kita akan ke pembahasan utama kita, yaitu merangkai kata menjadi kalimat. Merangkai kata menjadi kalimat. Tadi kita sudah bahas di atas mengenai energi. Hari ini pembahasan utama kita yang ini ya, merangkai kata menjadi kalimat. Teman-teman, kita akan belajar merangkai kata menjadi kalimat. Kata itu apa sih yang dimaksud kata? Kemudian kalimat itu apa sih? Nah, kata ini adalah suatu kata, satu kata. Misalkan nih, ini contoh. Nah, ini contoh, ini disebut kata, teman-teman. Contoh, ini disebut kata. Merangkai. Nah, ini kata. Kemudian menjadi. Nah, itu kata. Kalau kalimat ini keseluruhan. Kalimat itu kumpulan dari semua kata-kata. Kalau kalimat adalah kumpulan dari keseluruhan kata-kata. Merangkai kata menjadi kalimat. Nah, ini yang kita baca barusan itu disebut kalimat ya. Jadi kalimat itu adalah kumpulan dari kata-kata. Baik, di sini ada contoh. Nomor 1.
Pertama ada kata menabung, kedua ada kata ayah, ketiga ada kata ke, keempat ada kata bang, kelima ada kata pergi, kemudian keenam ada kata untuk. Nah, ini adalah kumpulan kata-kata. Nah, ini kata-kata. Lalu, tugasnya adalah kita buat kata-kata ini menjadi kalimat. Kita akan buat kumpulan kata-kata ini menjadi sebuah kalimat. Nah, jadi ini kan acak ya. Ada menabung, ayah, ke, bang, pergi, untuk. Lalu, kita akan membuat kalimat bagaimana? Jadi kita susun. Ya, kata-kata ini akan kita susun menjadi kalimat. Ya. Nah, ini yang sudah Pak Ridwan susun. Nah, jadi di sini menabung, ayah, ke bank, pergi, untuk. Lalu kita ubah menjadi kalimat. Ayah pergi ke bank untuk menabung. Jadi tadi yang pertama adalah ayah. Keduanya pergi. Ketiganya ke. Kemudian keempatnya bank. Kelimanya untuk. Untuknya mana? Nah, ini untuk. Lalu keenamnya adalah menabung. Nah, jadi kita susun menjadi kalimat. Ayah pergi ke bank untuk menabung. Kemudian contoh yang kedua. Di sini ada kata-kata lagi nih. Pertama, kata pertama matahari, kedua energi, ketiga sinar, keempat bisa, kelima listrik, dan keenam dijadikan. Nah, lalu kita bikin kalimatnya. Nah, ini yang sudah Pak Ridwan bikin. Nah, jadi dari kata-kata yang acak ini, ya, dari kata-kata yang diacak ini, yang tidak beraturan, dirubah menjadi beraturan. Berubah menjadi seperti ini. Nah, set. Nah, jadi dirubah menjadi sinar matahari bisa dijadikan energi listrik. Sinar matahari bisa dijadikan energi listrik. Berarti yang pertama kita tulis adalah mana nih? Ini sinar. Pertama ya ini ya. Keduanya matahari. Nah, ketiga bisa. Keempat apa? Dijadikan. Kelima energi. Dan keenamnya adalah listrik. Nah, jadi dari kumpulan kata-kata ini yang acak, kita ubah menjadi beraturan ya. Menjadi sinar matahari bisa dijadikan energi listrik. Selanjutnya, tugas kalian adalah silahkan rangkailah kata-kata berikut menjadi kalimat. Rangkailah kata-kata berikut menjadi kalimat. Nih, ini ada tanda seru. Berarti kalau tanda seru kemarin apa? Yaitu sebuah perintah. Kalau sebuah perintah, maka diakhiri dengan tanda seru. Ya. Rangkailah kata-kata berikut menjadi kalimat. Yang pertama atau A. Kereta api sebelum naik saya karcis membeli. Kalian bikin kalimatnya ya. Dari kata-kata yang acak ini, jadikan sebuah kalimat yang rapih atau yang menyusun ya. Kemudian yang B selanjutnya. Magnet, energi, bisa, benda, menarik. Nah, itu dibuat. Kemudian yang C, yang D, dan sampai E. Silahkan ini PR. Emang PR ya, setiap hari juga PR ya. Ya, pokoknya ini kerjakan ya oleh kalian di dalam buku bahasa Indonesia. Jadi rangkai menjadi kalimat ya. Kata-kata ini menjadi kalimat. Siap ya? Semuanya sudah paham? Insya Allah paham. Nanti yang ini akan Pak Ridwan rubah menjadi PDF atau paper. Nanti akan di-share di grup ya. Untuk kalian lihat kembali ya. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Tadi kita sudah belajar mengenai energi dan pembahasan utama kita adalah merangkai kata menjadi kalimat ya. Kalau belum paham, insya Allah pertemuan yang akan datang akan Pak Ridwan bahas kembali. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Pembelajaran bahasa Indonesia hari ini sudah selesai. Pak Ridwan tutup dulu dengan membaca alhamdulillahirobbilalamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Ridwan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.